Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya bisa bertemu dengan dosen kita dari Fakultas Psikologi, beliau Ibu Dian Febrianti, SPSI, MPSI Psikolog, dan tentu saya sendiri Burhanuddin, SPDI MPDI dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, kesempatan yang baik ini kita akan membahas terkait dengan materi psikologi belajar. Salah satunya adalah terkait dengan tinjauan teori belajar. Nah, nanti kita akan bicara seputar teori belajar yang kita lihat dari perspektif psikologi. Nah, untuk itu kami persilahkan waktu sepenuhnya nanti kepada Bu Dian untuk membahas terkait dengan kajian tersebut. Nah, yang pertama mungkin kita tahu ya bahwa ada beberapa teori atau aliran teori belajar. Yang pertama itu ada aliran behavioristik, kemudian yang kedua ada kognitivism ya. Lalu yang ketiga juga yang sekarang juga sangat digaungkan adalah humanis, teori humanistik. Lalu juga ada konstruktivism ya. Nah, yang terakhir ini karena era cyber ini ada teori atau pendekatan sibernetik. Nah, akan tetapi dalam kesempatan kali ini kita fokus pada dua teori atau dua aliran. Yang pertama adalah behavioristik dan yang kedua adalah kognitivistik. Nah, mungkin saya ingin bertanya Bu ya, apa yang dimaksud dengan teori behavioristik itu? Oke, baik, terima kasih sebelumnya Pak Burhan, senang sekali bisa bincang-bincang ya, bisa berdiskusi terkait dengan teori tinjauan teori belajar ini sendiri seperti itu gitu. Nah, jadi mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Burhan ya, cukup banyak perspektif saat ini terkait dengan teori belajar seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin sampai dengan saat ini juga gitu, yang masih common, yang masih populer itu mungkin tadi terkait dengan behavioristik dan juga kognitif begitu. Karena dari pencetus kemudian dari pengembang teorinya sendiri itu memang masih sangat-sangat banyak diterapkan saat ini begitu ya, seperti Piaget dan lain-lain gitu. Nah, tapi mungkin saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai bagaimana perspektif behavioral ini dalam belajar gitu ya. Bagaimana kita itu belajar dari perspektif behavioral. Nanti juga ada belajar dari perspektif kognitif gitu. Jadi kalau dari perspektif behavioral itu kita itu belajar, proses belajar itu terjadi ketika adanya perubahan perilaku ataupun perubahan knowledge, pengetahuan gitu Pak. Nah, kemudian kalau dalam behavior gitu ya, dalam behavior itu memang yang paling banyak berperan itu adalah adanya stimulus-stimulus gitu. Adanya stimulus-stimulus baik itu dari cenderung eksternal gitu ya, stimulus-stimulus eksternal. Nah, kemudian kalau misalkan di kognitif gitu ya, di kognitif itu sendiri pengetahuan atau knowledge itu dipelajari bagaimana pengetahuan itu atau knowledge itu sendiri itu masuk terinternalisasi ke dalam diri seseorang untuk kemudian nantinya itu akan akan ada perubahan dari behaviornya gitu. Jadi kalau behavior itu langsung adanya perubahan, adanya pengetahuan, kita belajar, kemudian juga perilakunya langsung berubah begitu. Tapi kalau di kognitif begitu ya, di kognitif itu ada proses bagaimana informasi itu terinternalisasi, diolah, kemudian nantinya juga akan beralih juga ke perubahan perilaku, itu bisa saja gitu. Jadi ada juga istilahnya kognitif behaviorism, itu juga ada gitu. Dan kalau lebih jelasnya lagi, behavior ini lebih menekankan kepada hasil output. Kalau kognitif lebih menekankan kepada proses gitu. Oke. Jadi kalau intinya kalau behavior itu kan dari kata behave itu kan perilaku. Ya, jadi betul. Dalam behavioristik ini kan selalu ada konsep stimulus, jadi ada stimulus kemudian ada respon. Nah, respon ini akan diulang-ulang. Jadi konsep stimulus dan respon ini akan diulang-ulang ya. Nah, sampai menemukan respon yang tepat sesuai keinginan yang si pemberi atau stimulus ini ya. Gitu. Nah, kemudian dalam teori behavioristik ini kan juga
ada beberapa pembagian ya Bu ya. Ya. Mungkin ada semacam classical conditioning, Betul. lalu ada operant conditioning, ada juga observational learning. Nah, Ya. mungkin bisa dielaborasi lebih dalam lagi Bu terkait Ya. dengan Mungkin tiga poin itu. kita bahas dulu soal yang behavioral begitu ya Pak ya. Jadi behavioral ini memang ada beberapa konsep gitu di dalamnya, dan ada juga beberapa tokoh yang mengembangkan konsep-konsep itu begitu. Jadi kalau misalkan dari tadi disampaikan oleh Pak Burhan, classical conditioning, operant conditioning, dan juga observational learning. Kalau classical conditioning mungkin lebih populernya adalah dari Pavlov gitu Ivan ya. Pavlov, Ivan ya. Pavlov gitu. Nah, itu sangat-sangat terkenal eksperimennya. Eksperimen. Jadi sebenarnya eksperimennya ini mungkin kalau terkait dengan hewan anjing waktu itu, Yeah. gitu ya, hewan anjing. Jadi sebenarnya ternyata eksperimen ini sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk bukan untuk melihat bagaimana behaviornya hewan anjing ini, gitu. Tapi lebih ada tujuan utama. Ternyata dalam prosesnya kok ada hal menarik lain yang diketemukan begitu. Yaitu tadi, jadi bagaimana kalau classical conditioning ini adalah bagaimana stimulus netral itu dikaitkan dengan respons alami. Gitu. Jadi stimulus yang netral yang awalnya itu tidak ada efek apapun, tapi kok bisa pada akhirnya berimpact atau memberikan efek terhadap suatu respon yang alami. Jadi kalau di eksperimennya si Pavlov itu begitu ya, jadi ada hewan anjing gitu ya, hewan anjing kemudian ada disuguhkan makanan gitu, ya kan sangat-sangat normal ketika hewan kemudian disuguhkan makanan, kemudian dia mengeluarkan saliva atau air liurnya. Betul Gitu. sekali. Nah jadi kemudian ada lagi nih, ada lonceng atau garpu tala seperti itu dibunyikan gitu ya, didentingkan. Dan sangat normal juga ketika ada bunyi garpu tala, anjing pun tidak merespon apa-apa begitu ya, karena tidak ada hubungannya begitu, tidak ada koordinasinya gitu. Nah kemudian akan menjadi menarik ketika makanan itu diberikan ke hewan anjing ini, tapi juga bersamaan dengan bunyi dari garpu tala atau lonceng itu. Nah di situ si hewan anjing ini mengasosiasikan begitu Pak, mengasosiasikan. Ya betul, mengasosiasikan antara ternyata kalau ada bunyi garpu tala atau bunyi lonceng ini, itu nantinya akan keluar makanan bersamaan dengan makanan gitu. Jadi hewan ini, si anjing ini juga belajar begitu. Mikir gitu. ya. Mikir. Oh ini kalau ada lonceng, makanan akan keluar. makanan akan keluar gitu. Nah jadi ketika makanan itu tidak disuguhkan di depan hewan ini dan si anjing ini hanya mendengarkan bunyi garpu tala atau lonceng itu, salivanya akan keluar. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan ini ada stimulus netral, lonceng atau garpu tala itu yang awalnya tidak memberikan efek apapun, tapi ketika itu diasosiasikan gitu ya dengan makanannya, dengan sesuatu yang tadi menarik si hewan anjing ini, kemudian itu menghasilkan respon alami. Menghasilkan respon yang alami. Kan alami ya kalau misalkan hewan disuguhkan makanan, kemudian dia mengeluarkan salivanya. Sederhananya ya mungkin kalau ini juga menariknya adalah ketika misalkan dalam kehidupan sehari-hari begitu, ada hewan kucing gitu ya, ada hewan kucing. Bagi sebagian orang mungkin hewan kucing ini hewan yang lucu. Hewan yang menarik, enak buat diajak main begitu ya Pak. Tapi ketika hewan kucing ini ternyata kok menyakiti kita gitu ya, entah mencakar, entah menggigit gitu, kita jadi mengasosiasikan bahwa hewan kucing itu sebagai sesuatu atau hewan yang mengerikan. Gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau mungkin kita melihat ada orang kok takut misalkan dengan hewan-hewan tertentu atau situasi tertentu, bisa jadi ada proses dia belajar, dia mengasosiasikan hewan atau objek tertentu dengan sesuatu yang tadi kurang mengenakan. Jadi kesannya adalah yang menjadi persepsinya adalah kurang menyenangkan misalnya. Iya, betul. Baik Bu, tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan classical conditioning. Ya. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan yang selanjutnya Bu. Operant conditioning, betul. Ya. Kalau operant conditioning ini sebenarnya sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari Pak Burhan, gitu ya. Jadi seperti kayak perilaku, ya behavior yang kemudian itu mendapatkan reward, mendapatkan sesuatu yang dampak yang menyenangkan gitu ya, itu akan senantiasa untuk diulang terus-menerus. Sementara kalau perilaku yang negatif, dia mendapatkan punishment gitu ya, mendapatkan respon yang negatif gitu, ya itu akan dihindari begitu. Jadi kayak misalkan ya siswa begitu ya, siswa datang ke kelas kemudian belajar gitu, ternyata
ujian atau kuis begitu. Oh ternyata ketika kuis mahasiswa atau siswa tersebut dapat reward dari dosennya, entah dikasih makanan atau mungkin apa Maka dia akan semangat. Maka dia akan semangat gitu kan. Oh ternyata saya dihargai, saya diapresiasi, dia akan semangat. Dan mungkin ketika diadakan kuis lagi atau kegiatan lain gitu ya, dia akan mengulang lagi gitu. Nah sama kayak misalkan siswa terlambat datang ke kelas gitu ya, pintu ditutup tutup gitu. dari luar dan ini akan menjadi trauma sehingga ini kesan negatif ya. Iya betul gitu. Jadi seperti itu kalau konsep yang kedua ini kayak semacam reward and punishment ya. Iya, dalam Islam itu ada konsep targhib wa tarhib. Iya. Ada ancaman dan hadiah. Betul. Nah, itu yang kedua ya, Bu. Sekarang yang ketiga itu ada observational learning. Nah, itu apa, Bu? Observational learning itu ini juga erat dengan kehidupan kita sehari-hari, Pak Burhan gitu. Jadi proses belajar itu terjadi melalui pengamatan dan peniruan orang lain gitu. Ini yang mungkin kerap kadang-kadang kita sering dengar ya, oh anak-anak itu jangan dikasih tontonan yang dewasa, dalam arti harus ada bimbingan orang tua gitu kan. Nah itu kenapa? Karena bisa jadi ada proses belajar di situ gitu. Anak-anak akan mencontoh, anak-anak akan mengimitasi gitu apa yang dia lihat, apa yang dia amati. Betul, karena anak-anak itu adalah observer yang ulung gitu ya. Gitu. Jadi samalah kayak misalkan mungkin saya gitu ya, misalkan datang ke resto makanan Jepang gitu misalkan. Itu pertama kali misalkan saya masuk ke resto Jepang. Oh ternyata tidak diberikan sendok dan garpu, hanya dikasih sumpit. Saya nggak ngerti gimana caranya pakai sumpit gitu ya. Nah berarti kemudian apa yang saya lakukan, saya melihat orang-orang atau meja di sekeliling saya, bagaimana orang-orang itu menggunakan sumpitnya untuk makan. Berarti gitu. Meniru ya. Ada konsep copying di situ. Ya meniru. Betul. Gitu. Jadi kalau dalam Islam pun juga kita mengenal konsep keteladanan, uswah gitu kan. Jadi kalau guru digugu lan ditiru kan begitu. Ya. Akhirnya apa ya? Mungkin dari tokoh atau sosok seorang guru yang baik, secara tidak langsung juga akan itu ada bagian dari proses behavior ya, behave gitu ya, behavior. Gitu. Baik Bu, saya kira untuk yang kognitif behavioristik ini saya kira sudah cukup jelas ya. Mungkin kita berlanjut ke yang kognitivism itu. Mungkin apa sih bedanya ya? Paling enggak kan ini biasanya orang itu agak bingung ya antara behavior dengan kognitif. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih rinci, Bu. Nah, kalau tadi saya sampaikan di awal bahwa behavior itu dia lebih fokusnya ke hasil. Hasil. Kemudian kalau kognitif itu lebih fokusnya ke proses. Ya, jadi seperti apa itu ya? Jadi kalau behavior itu tadi kan ada beberapa terms gitu ya, ada classical conditioning, operant conditioning, dan juga observational learning. Jadi ada satu kritik juga begitu sebenarnya, ini yang menjadi alasan gitu ya kenapa pada akhirnya berkembang perspektif lain gitu. Kenapa behaviorism itu cenderung kesannya itu seperti trial and error, Pak Burhan. Gitu. Trial and error gitu. Jadi tadi misalkan seperti ini, mahasiswa gitu ya, mahasiswa atau siswa dikasih iming-iming sama orang tuanya. Kalau kamu semester ini IPK-nya di atas 3,5, nanti diajak liburan, misal healing gitu, diajak healing gitu. Atau misalkan ada juga yang ternyata dengan cara seperti itu gitu ya, dengan cara seperti itu si mahasiswa pada akhirnya semangat, mau belajar, mau ujian, mau kuis dan lain sebagainya, semangat. Tapi ketika misalkan orang tua bilang nanti kalau misalkan kamu nilai IPK-nya bagus di semester ini, nanti bapak sama ibu kasih sekantong permen. Bisa jadi tidak berpengaruh kan ya gitu. Sekantong permen mah bisa beli sendiri gitu kan. Karena sudah bisa menakar. Iya, karena sudah bisa menakar. Jadi ibaratnya trial and error gini. Tadi si mahasiswa tadi dikasih sekantong permen, dia ternyata nggak berhasil. Respon perilaku yang diharapkan tadi, belajar rajin supaya dapat IPK bagus. Tidak sesuai ekspektasi. Kemudian dicoba, coba kalau misalkan diajak liburan gitu ya. Ternyata semangat gitu. Atau dibelikan gadget baru, HP atau misalkan laptop baru, dia jadi semangat. Jadi seperti trial and error seperti itu, Pak, supaya perilaku yang diharapkan itu muncul. Nah, itu yang dimaksud dengan targetnya atau behavior itu ya result
hasilnya, resultnya outputnya ya. gitu. Nah tapi kalau kognitif prosesnya itu dia lebih ke ya bagaimana kita itu memahami suatu hal gitu ya, memahami suatu hal gitu. Jadi kan ibaratnya gini, kita memahami suatu hal itu kan ada proses di awal sensori gitu. Jadi kayak misalkan kita ada di ruangan gitu ya, kemudian ada AC, kan kita bisa mengatakan bahwa ruangan itu dingin atau ruangan itu panas karena adanya unsur sensori gitu ya. Kita merasa bahwa ruangan di sini ini dingin. Kita tahunya dari mana? Dari soalnya kena kulit kita, kemudian kita juga jadinya ngerasa menggigil dan lain sebagainya. Itu ada proses belajar bahwa ternyata di sini tuh kita dingin gitu ya. Atau misalkan kita ada di ruangan yang panas, kenapa? Karena kita ada berkeringat, kemudian kita nggak nyaman dan lain-lain gitu. Nah jadi informasi itu gitu ya, informasi atau stimulus itu tuh ada pattern, ada bentuk yang bermakna gitu. Jadi kita belajar ternyata kalau misalkan ruangan yang dingin itu ketika misalkan kita menggigil gitu, atau misalkan kita kedinginan. Kalau misalkan ada ruangan yang panas itu ketika kita berkeringat dan lain-lain gitu. Jadi ketika misalkan kita berpindah tempat atau misalkan dari Indonesia kemudian ke luar negeri gitu ya, yang misalkan ada 4 musim gitu, kita ngerasa bahwa kok dingin banget ya di negara ini atau segala macam. Karena ada proses sebelumnya bahwa kalau dingin itu adalah ketika saya menggigil, saya ada rasa kedinginan dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam aliran kognitivisme ini kan ada istilah asimilasi, kemudian ada akomodasi, kemudian juga ada ekuilibrasi. Ya mungkin bisa dijelaskan kemudian apa bedanya dari ketiga proses yang terjadi pada teori belajar tersebut gitu. Oke, betul, ini teori belajarnya dari Piaget ya, Pak. Piaget, ya? betul. Dari Piagetnya itu. Gitu. Jadi ada beberapa istilah asimilasi gitu ya. Asimilasi itu kan bagaimana kita itu mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema. Skema itu pemahaman kita di awal, gitu ya. Jadi pemahaman ya, Bu? Iya, pemahaman kita di awal. Jadi kayak misalkan anak-anak gitu ya, anak-anak itu taunya kalau hewan sapi gitu ya, hewan sapi itu adalah hewan berkaki 4, badannya besar, warnanya putih gitu ya, kayak gitu. Nah, tapi kemudian ketika dalam perjalanan anak-anak gitu ya, perjalanan anak-anak misalkan dia taunya konsepnya seperti itu, tapi ketika dia ketemu hewan sapi lagi di kemudian hari gitu loh, kok ada sapi yang warnanya hitam, ada sapi yang warnanya coklat, gitu. Jadi dia akan belajar gitu, dia akan menginternalisasikan gitu ya, informasi yang sudah ada sebelumnya itu dikembangkan. Dengan informasi-informasi jadi baru. asimilasi itu mengembangkan informasi yang sudah ada kepada informasi yang baru. Iya, betul. Itu asimilasi. Nah, kemudian untuk akomodasi, kemudian. Kalau akomodasi itu lebih merubah diri. Jadi skema yang ada pada diri itu agar sesuai dengan lingkungan yang ada gitu. Jadi pada akomodasi ini terjadi penambahan skema-skema yang baru atau pandangan-pandangan yang baru gitu. Jadi pandangan yang sebelumnya nggak hilang gitu ya, tapi ditambah dengan informasi-informasi atau pandangan-pandangan yang baru lagi begitu. Jadi itu adalah proses. Sebenarnya kalau asimilasi dan akomodasi itu adalah proses bagaimana seseorang itu memahami informasi dengan beradaptasi, Pak. Melalui gitu. adaptasi, melalui penyesuaian. Adaptasi gitu. Jadi memang manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. Terhadap lingkungannya. Baik, cukup menarik pembahasan itu. Nah, saya kira perlu juga kita melihat ya. Kadang-kadang kan kita sering mendengar istilah pembelajaran di Indonesia ini cenderung kognitif oriented kan gitu. Karena yang diukur adalah aspek kognitifnya yang sangat diperhatikan begitu. Nah, dalam proses berpikir kognitif itu sendiri kan pasti ada proses melihat, mengamati, kemudian kita bisa menghafal gitu ya, memahami kan. Memahami itu kan awalnya juga dari hafal dulu misalnya. Mungkin Bu Dian bisa menjelaskan ya bagaimana agar ya mungkin terkait dengan memori kita lah, otak kita itu konsep processingnya seperti apa ya. Ada misalnya ada long term memory, ada short term memory. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu Dian. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa bagaimana caranya kita itu bisa mengingat
suatu objek atau objek. suatu hal gitu Pak. Jadi mungkin ini lebih ke ini ya, tadi Pak Burhan menyampaikan long term dan lain sebagainya gitu ya, long term memory. Nah ini mungkin saya lebih ke mengelaborasi saja Oke, gitu. ya. Sederhananya begini, kayak kita ingin ke rumah rekan kita atau ingin ke rumah teman kita gitu ya, yang mana kita mungkin belum pernah sama sekali ke sana ya. gitu. Nah kalau zaman sekarang enak Pak pakai Gmaps ya Iya. gitu. Cuman kan kalau zaman dulu gitu kadang-kadang tuh kita dikasih bahasa Jawanya ancar-ancar ya. Ancar-ancar. Dikasih ancar-ancar tuh dikasih patokan gitu. Oh nanti kamu lewatnya jalan Ring Road Selatan misalnya. Ini harus kemampuan spasialnya bagus. Iya gitu kan. Jalan Ring Road Selatan nanti kalau orang Jogja kan pakai arah mata angin ya Pak Iya. ya. Ke selatan, Ngidul. lagi gitu kan. Ke selatan lagi, ngidul lagi. Kemudian juga Nanti ada pertigaan nanti ke ada kiri. pertigaan, nanti kalau kamu ketemu ada pertigaan ini, nanti kamu belok kanan. Nah itu sebenarnya adalah bagaimana kalau kita itu mengingat sesuatu, itu kita melakukan coding Pak. Coding. Ya, kita melakukan coding. Jadi kalau pertama kali kita ke sana, oke lah kita dikasih tahu tadi ancar-ancarnya. Misalkan kemudian kita kedua kali atau ketiga kali mau ke sana, kita masih belum terlalu familiar sama daerahnya, tapi kita melakukan coding itu tadi. Oh ternyata kalau ke sana harus lewat Ring Road Selatan, nanti ke selatan lagi, kemudian juga nanti ada pertigaan belok kanan gitu. Jadi bagaimana kita itu mengingat sesuatu ketika kita melakukan adanya coding. Ya, baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin kita bisa lanjutkan lebih dalam lagi nanti di sesi-sesi yang berikutnya tentunya, karena masih ada teori yang lain nih, ada humanistik, kemudian ada konstruktivisme, ada juga sibernetik. Namun karena keterbatasan waktu, saya kira kita cukupkan terlebih dahulu. Pada intinya, teori behavioristik ini menitik beratkan pada aspek hasil atau result tersebut, dan kemudian untuk kognitivisme ini lebih memperhatikan terkait dengan prosesnya, seperti itu. Baik Bu Dian, terima kasih atas waktu yang diberikan, sangat informatif sekali. Mudah-mudahan dapat bermanfaat video ini untuk masyarakat secara umum, terutama bagi para akademisi. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.